Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Miftahul Huda, NIM 238111325, kelas B1, mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran, dosen pengampu Dr. Nanin Sumiarni SPDI MAG. Kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia pendidikan Islam, khususnya madrasah diniyah, yaitu tentang desain, model pendekatan dan metode pembelajaran tentang ilmu fikih. Ilmu fikih adalah bagian pokok dalam pendidikan agama karena mencakup berbagai hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan umat Islam sehari-hari, seperti tata cara ibadah, muamalah, hingga adab. Oleh karena itu, proses pembelajarannya harus dirancang secara tepat agar dapat diserap dan diamalkan dengan sebaik-baiknya oleh para santri. Untuk mempermudah pemahaman, saya telah menyusun materi ini dengan bentuk mind map atau peta konsep atau PPT. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah perencanaan menyeluruh dalam proses pembelajaran. Di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti tujuan pembelajaran, materi, pendekatan yang digunakan, model pembelajaran, metode penyampaian, media pembelajaran, dan evaluasi. Semua unsur ini saling berhubungan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang sangat efektif dan efisien. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ilmu fikih atau ilmu agama yang lain dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kognitif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pemahaman konsep dan teori hukum fikih. Kemudian efektif, yaitu menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap syariat Islam. Kontekstual, mengaitkan materi fikih dengan kehidupan sehari-hari. Terus konstruktivistik, di mana santri aktif membangun sendiri dengan pemahamannya. Kemudian humanistik, memperhatikan aspek psikologis dan emosional santri. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka atau pola sistematis dalam proses belajar. Beberapa model yang cocok untuk fikih adalah: pertama, yaitu ceramah interaktif. Misalnya, guru menjelaskan, santri aktif untuk menanyakan sesuatu hal yang mungkin para santri yang belum tahu. Terus diskusi kelompok. Para santri berdiskusi menyelesaikan masalah fikih. Kemudian problem based learning, pembelajaran berbasis kasus yang nyata. Terus experiential learning, belajar dengan praktek langsung seperti wudhu dan sholat berjamaah, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Halaman selanjutnya, metode pembelajaran. Metode adalah teknik dalam penyampaian materi. Dalam pembelajaran fikih bisa digunakan dengan metode ceramah sederhana, misalnya penjelasan langsung dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian tanya jawab, yaitu untuk mengasah pemahaman dan keberanian santri.
terus demonstrasi atau mendemonstrasikan atau praktek langsung, mempraktekkan langsung ibadah, misalnya sholat, misalnya wudhu dan sebagainya. Terus tadi kasus menganalisis contoh hukum fikih, dan yang terakhir latihan soal, yaitu untuk memperkuat pemahaman dengan evaluasi. Halaman selanjutnya, media pembelajaran. Media sangat membantu visualisasi dan daya tarik belajar. Media yang cocok untuk ilmu fikih antara lain yaitu yang pertama yaitu kitab fikih yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh para santri. Kemudian video tutorial tata cara tentang ibadah, misalnya tata cara tentang wudhu, tata cara tentang sholat dan sebagainya. Terus gambar atau ilustrasi, kemudian aplikasi atau platform pembelajaran digital. Halaman selanjutnya yaitu evaluasi, digunakan untuk menilai pemahaman dan penguasaan santri. Bentuknya bisa berupa tertulis atau tes tertulis, observasi praktek, diskusi kelompok, refleksi pribadi santri tentang apa yang mereka pahami dan mereka rasakan. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Beberapa tantangan dalam pembelajaran fikih yaitu misalnya bahasa kitab yang sulit. Untuk solusinya, menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh para santri. Tantangan yang berikutnya yaitu santri kurang semangat. Untuk solusinya, menggunakan metode atau media yang interaktif, misalnya media visual, media digital, video dan sebagainya. Untuk tantangan selanjutnya yaitu sulit mengaitkan dengan kehidupan nyata. Solusinya, kita harus memberi contoh yang konkret atau contoh yang nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jual beli, misalnya sholat, misalnya wudhu dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran ilmu fikih. Tujuan akhirnya adalah agar para santri memahami hukum Islam secara benar, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang taat dan berakhlak mulia, dan mampu berpikir kritis dan bijak dalam memahami semua hukum-hukum fikih atau hukum Islam. Demikian pemaparan tentang mind map desain model pendekatan dan metode pembelajaran ilmu fikih dari kami. Semoga pembelajaran di madrasah diniyah khususnya dan umumnya untuk sekolah-sekolah umum yang lain bisa lebih efektif, menyenangkan dan bermakna bagi santri atau bagi murid-murid yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.